Halo pemirsa Indopauliau, salam jumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Indopauliau akan melakukan reportase seminar dengan judul Bercermin dari Sejarah dan Kebudayaan Singkawang yang diadakan di Aula Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Gedung 4 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada hari Rabu 25 Mei 2022. Dalam rangkaian acara yang sama juga diadakan pameran foto bertema toleransi dan keberagaman dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dan digelar mulai 26 Mei hingga 8 Juni 2022 di Aula FIB mulai pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Seminar Memoir Orang-Orang Singkawang ini diadakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Iluni Sejarah UI, Yayasan Singkawang Luhur Abadi, dan Yayasan Riset Visual Mata Waktu. Seminar Memoir Orang-Orang Singkawang ini dibuka oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya UI, Dr. Bondan Kanumoyoso M. Hum, dengan moderator dibawakan oleh Saudara Irwan Firdaus dari Iluni dan Sejarawan UI, dengan menghadirkan pembicara yaitu Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Hilmar Farid PhD, penulis dari Memoir Orang-Orang Singkawang Ibu Bina Bektiati, dan penulis buku Pergolakan Kalimantan Barat Ibu Lin Sifang, serta sejarawan Dr. Yeri Wirawan, seorang dosen sejarah dari Universitas Sanata Dharma. Dalam kata sambutannya, Dekan FIB UI mengatakan bahwa kita adalah benteng yang harus mempertahankan sikap toleransi dan keberagaman, dan FIB UI menyambut baik kerjasama dengan kawan-kawan Iluni Sejarah UI, Yayasan Riset Visual Mata Waktu, dan Yayasan Singkawang Luhur Abadi. Dalam paparannya, Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid PhD mengatakan bahwa toleransi merupakan suatu konsep yang seringkali digunakan di dalam pemerintahan. Toleransi adalah kemampuan untuk menerima perilaku dan keyakinan yang berbeda, sekalipun tidak setuju atau tidak bisa menerima perilaku atau keyakinan tersebut. Sebagai prinsip, toleransi ini dinilai baik, tetapi tidak cukup hanya toleransi saja, tetapi harus dikembangkan budaya inklusif. Berbicara tentang toleransi, harus pula diperhatikan soal keberagaman yang disebut dengan kondisi multikultural, dan sudah sejak dulu Indonesia dikenal memiliki masyarakat yang multikultural. Kita tidak bisa mengklaim saya asli, semua kita adalah pendatang. Hanya saja gelombang keberapa datangnya dan bagaimana sikap terhadap gelombang berikutnya. Bicara soal gelombang, di dalamnya ada sejarah migrasi yang terjadi. Migrasi adalah suatu konsep dasar yang sangat penting apabila berbicara soal multikulturalisme. Di antaranya kapan waktu komunitas datang, dengan cara seperti apa dan seperti apa interaksi yang dilakukan. Dinamika ini harus bisa dipahami. Bila tidak, maka seluruh kebijakan yang berkaitan dengan toleransi dengan problematiknya akan menjadi rentan. Diutarakan oleh Hilmar Farid PhD, sikap toleransi saja tidak cukup dan arah kebijakan kebudayaan sifatnya inklusif, sehingga jadi tantangan untuk menghadapi transformasi tersebut. Apabila sekarang masyarakat dinilai sudah toleran, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu bagaimana agar kita semua bisa menjadi inklusif. Tantangan pertama budaya inklusif adalah soal sejarah dan warisan kolonial. Belanda dengan politik divide et impera bukan saja berhasil memecah belah, tapi juga menguasai Indonesia. Dalam konteks Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, muncul perbedaan antara orang Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Tujuannya adalah pembagian ras
untuk melakukan penguasaan. Bila harus menghadapi masyarakat yang bersatu, maka Belanda tidak mungkin bisa berkuasa begitu lama. Karena masyarakat Indonesia sudah hidup bersama dalam waktu cukup panjang. Bicara soal inklusif mengandung makna bicara soal hubungan toleransi dan keberagaman. Menurut Hilmal Farid PhD, tantangan kedua dari budaya inklusif adalah desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Walaupun dalam konteks sejarah Singkawang merupakan bagian dari Kabupaten Sambas sebelumnya. Saat kerusuhan Sambas pada tahun 1999 misalnya, tidak melebar ke kawasan Singkawang. Bahkan di Singkawang, orang-orang lain bisa berlindung. Tentu saja sesuatu di Singkawang. Jarak tidak begitu jauh dengan Kabupaten Sambas, tapi bisa juga daya tangkal yang begitu kuat terhadap luasnya kekerasan. Tantangan ketiga dari budaya inklusif adalah tenaga penegak yang memegang peranan sangat penting. Ada majelis-majelis yang memiliki peran penting antar elemen di Singkawang. Kita harus ingat bahwa kita mengalami transformasi sosial yang besar, bersifat generasional dan lintas generasi yang bisa jadi modal yang kuat. Ibu Bina Bektiati sebagai pembicara kedua sekaligus juga sebagai penulis buku memoir orang-orang Singkawang menguraikan bahwa buku ini terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama, reruntuhan kejayaan masa silam. Bab kedua, diserambi tanah nenek moyang. Bab ketiga, sejarah yang memasung. Bab keempat, sepotong Singkawang di Yangme. Bab kelima, kampung halaman, tetap Singkawang. Buku ini sangat menarik dan terasa lebih berbeda karena para pelaku sejarah menuturkan kisahnya sendiri tentang apa yang terjadi, kapan terjadi, dan di mana kejadian itu berlangsung. Karena para narasumber berada di berbagai belahan dunia, maka wawancara juga dilakukan di mana para narasumber tersebut berada. Proses perjalanan menuju tempat narasumber berada, mewawancarai mereka maupun pasca wawancara menjadi suatu kisah dan nilai tersendiri yang mengesankan. Buku memoir orang-orang Singkawang juga ditulis berdasarkan rangkaian wawancara pada tahun 2010 hingga 2011. Seminar memoir orang-orang Singkawang ini diakhiri dengan sesi foto bersama antara para pembicara dan seluruh peserta yang hadir. Demikianlah pemirsa Indo Pauliau, reportase pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada reportase berikutnya yang lebih menarik. Salam Indo Pauliau, sehat selalu dan sukses.